Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Rabu tanggal 10 Mei 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Roma pasal 12 ayat 20 dikatakan demikian. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, menumpukkan bara api di atas kepala musuh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbuat baik kepada musuh, menolong, mengasihi, dan mendoakannya biasanya adalah hal yang mustahil dilakukan, bukan? Biasanya yang namanya musuh atau seteru adalah untuk dibenci, dilawan, dipukul, dihina, dan dibasmi. Kalau perlu, musuh harus dihabisi. Bukankah begitu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Tidak perlu memberi fair dan kesempatan, tidak perlu bertemu, apalagi berteman dengan musuh. Musuh bukan saja dihabisi, tetapi musuh juga menghabisi dan mematikan. Musuh sungguh mematikan. Saling balas-membalas, kejahatan dengan kejahatan, pukulan dengan pukulan, hinaan dengan hinaan, kecaman dengan kecaman, kutukan dengan kutukan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah bisa selesai permusuhan ini dengan balas-membalas? Mari terima firman Tuhan yang berkata, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Tumpukkanlah bara api di atas kepala musuhmu, supaya panas dan sakit. Kok seperti itu? Bukankah biasanya kalau kita tersentuh puntung rokok sedikit saja, pasti merasa panas dan sakit? Bagaimana kalau menumpukkan bara api di atas kepala musuh? Tentu saja panas dan sakit luar biasa, bukan? Jadi apa maksudnya jika dikatakan tumpukkanlah bara api di atas kepala musuhmu? Artinya balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jika musuh lapar, beri dia makan. Jika haus, beri dia minum. Dengan melakukan seperti itu, seluruh kejahatan yang mereka perbuat akan memalukan, menyakitkan, dan menyadarkan mereka untuk bertobat. Jadi, tumpukkanlah bara api di atas kepala adalah untuk pertobatan musuh. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tumpukkanlah bara api dengan berbuat kebaikan kepada musuh. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, firman-Mu mengajar kami supaya kami mampu mengasihi musuh kami dan semua orang tanpa pilih bulu. Tidak mudah mengasihi sesama, apalagi mengasihi musuh, karena untuk mengasihi seseorang cenderung membuat diri tidak nyaman, karena menjadikan diri di pihak yang lemah, yang memberi, berkorban, mengalah, dan merendah. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan untuk mampu memahami makna
sebagai pengikut Kristus atau Kristen artinya harus mampu menunjukkan perilaku yang menunjukkan buah berita Injil, yaitu perbuatan kasih kepada semua orang, termasuk kasih mengasihi musuh. Karena Kristus telah menetapkan norma sebagai yang harus dilakukan oleh pengikut Kristus, yaitu perintah untuk saling mengasihi, sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi umat-Nya. Selain itu, kiranya kami terdorong untuk lebih giat melayani Tuhan, bersukacita dan bersabar dalam kesesakan, karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kami umat-Nya yang berdosa. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, beri kami kesehatan dan sukacita. Kami rindu agar Tuhan selalu hadir dan melekat di dalam hidup kami, menuntun hati dan pikiran kami agar kami fokus bertindak sesuai dengan kehendak Allah, yaitu mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh sekalipun, sebagaimana yang Yesus Kristus telah Tuhan perbuat di dunia ini. Kiranya mujizat-Mu, kuasa-Mu menyembuhkan mereka yang sakit, menopang dan menguatkan mereka yang lemah dan mengalami berbagai masalah dan pergumulan, menghibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.